Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Nurjana, NPM 2022011033, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang berjudul Hasil Diskusi Analisis Video Gaya Kepemimpinan yang digunakan oleh tokoh dalam film The Last Emperor. Untuk anggota kelompok 1, yaitu Anjali Putri Permatasari, Aftonah Sri Wulandari, Angelina Gunawan, Citra Larasati, Emma Nurjana, Fatma Cahayati, Hardianti Rupani, Alifa Salsanabila, Novia Egyidiana Sawitri, Salsabila Alif, Singgih Nugroho, Wuridiani Mukti. Untuk pembahasan yang pertama yaitu gaya kepemimpinan apakah yang tercermin dalam perilaku tokoh tersebut dan apa alasannya. Gaya kepemimpinan dari film Last Emperor, kepemimpinan oktoratis. Gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, selalu tergantung pada kekuasaan formalnya dalam tindakan pergerakannya, sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Dalam video yaitu pada menit 1:48:07 sampai 1:48:31. Dalam film Kaisar Puyi memutuskan dirinya ingin memotong rambutnya, sedangkan para Qasim melarang dirinya, namun Kaisar Puyi tetap memotong rambutnya. Lalu pada menit 1:48:55 sampai 1:49:20, dalam film Kaisar Puyi memutuskan untuk mengganti pengurus rumah tangga dengan menunjuk Tuan Johnson dan penyair dan sastrawan Xiu Chen Haishou sebagai pengurus rumah tangga yang baru. Kaisar memutuskan tanpa bermusyawarah dulu dengan Qasim Istana. Pada menit 2:54:09 sampai 1:55:44, dalam film Kaisar Puyi memutuskan untuk tidak menyetujui Chang Qinghui sebagai Perdana Menteri baru, Manchukuo yang baru. Namun Kaisar Puyi malah memutuskan untuk menjalin persahabatan dengan Jepang dengan alasan ada hubungan di antara dua kaisar yang berdasarkan pada kepercayaan persaudaraan. Keinginan untuk melestarikan tradisi kita dan saling menghormati identitas nasional, dan dirinya telah menerima Duta Besar Salvador, Costa Rica, dan Vatikan. Dirinya yakin bahwa negara lain akan segera mengikuti dan mengambil keputusan Kaisar tidak melibatkan anggota istana. Untuk pembahasan yang kedua yaitu bagaimanakah ciri-ciri dari gaya kepemimpinan tokoh yang dimaksud. Pada tokoh tersebut, ciri-ciri kepemimpinan Aldo Filter, di mana kepemimpinan dengan gaya otoriter di kisahnya Harry Puyi dinobatkan menjadi sebagai seorang kaisar pada tanggal 13 November 908. Saat itu usia Henry Puyi masih 2 tahun. Tokoh kepemimpinan Harry Puyi yang di mata masyarakat dikenal sebagai orang yang penuh curiga, ambisius, dan egois, ternyata ia juga menjadi seorang yang sangat mencintai leluhurnya dan sangat ingin mempertahankan pemerintahan tetap dalam bentuk monarki, sehingga menjadikannya seorang yang ambisius, egois, dan penuh curiga. Harry Puyi semata-mata memiliki karakter demikian, membuktikan betapa ia sangat mencintai kerajaan dan menghormati leluhurnya. Harry Puyi dikenal dengan watak yang ambisius. Harry Puyi memang ambisius, namun dia memiliki watak ambisius karena dia sangat mencintai warisan leluhurnya, sehingga bersikeras untuk mempertahankannya. Contoh lain watak Harry Puyi
yaitu penuh dengan kecurigaan. Heri Puyi menjadi sangat mencuriga dikarenakan intrik politik dan banyaknya kecurangan yang ada di istana kerajaan. Untuk penjelasan yang ketiga yaitu jelaskan kelebihan dari gaya kepemimpinan tokoh tersebut berdasarkan dalam cerita film. Kelebihan dalam kepemimpinan otoriter adalah ketegasan pemimpinnya dalam menegur atau memberi sanksi ketika terjadi kesalahan di bawahnya. Sebagai contoh, ketika terjadi kebakaran di gudang harta, Kaisar Puyi tidak ragu untuk mengusir para kasim yang dicurigai sebagai dalang terjadinya kebakaran tersebut dari kota terlarang sebagai tindakan tegas dalam mengatasi situasi tersebut. Selain itu, pemimpin otoriter cenderung dapat menghadapi krisis dengan tegas dan efisien, mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan tanpa terlalu banyak perdebatan atau penundaan. Pemimpin otoriter memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak perlu berkonsultasi dengan banyak pihak sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat, yang dapat berguna dalam situasi darurat atau ketika respon instan diperlukan. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu jelaskan kelemahan dari gaya kepemimpinan tokoh tersebut berdasarkan cerita dalam film. Kelemahan dari gaya kepemimpinan tokoh tersebut adalah para bawahan menjadi tidak sepenuh hati dalam menjalankan perintah. Selain itu, ide dan gagasan dari orang lain tidak tersampaikan, sehingga tidak ada alternatif lain dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari masalah yang tidak terselesaikan, maka akan mengakibatkan kekacauan di dalam sistem yang tokoh tersebut pimpin. Kelemahan lain dari gaya kepemimpinan tokoh tersebut adalah bawahan akan membelot dan memberontak jika mereka sudah merasa tidak kuat dengan gaya kepemimpinan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapai suatu beberapa tujuan. Kepemimpinan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila dijalankan berdasarkan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Pada hasil analisa film The Last Emperor, menggunakan gaya kepemimpinan okratis, gaya kepemimpinan yang memiliki kriteria atau ciri yang selalu menganggap organisasi sebagai milik pribadi, arogan, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata, tidak mau menerima kritik dan saran, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan analisa video, dapat disarankan sebaiknya dalam memimpin suatu organisasi, kita tidak menggunakan tipe kepemimpinan otokrasi. Karena tipe ini hanya berpusat pada satu orang sehingga komunikasi antara bawahan dan atasan tidak berjalan lancar. Sehingga dalam kepemimpinan pun jarang sekali tipe ini berhasil untuk memajukan suatu organisasi atau perusahaan. Karena pemimpin dalam tipe ini hanya memperhatikan keputusannya sendiri tanpa mendengar saran dan kritik dari bawahan. Terima kasih, sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.